Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi al-malikil alam alladzi ja'alal abda diyafatan lil anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila darissalam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya kita tutup. Jadi pada bagian yang lalu telah kita kupas kitab Tazkiyah dan telah tuntaslah di hari ini. Hadalladzi awsas suyuhul kumalu Allahu wafaqona lahu mutafadila. Ada utawi iki iku alladzi, tulisan yang dinadomkan sejak awal sampai detik ini. Auso kang wis wasiat sapa suhu biro-biro syekh al-kumalu kang bodo sempurna keutamaane. Allahu mugi Allah wafaqo iku mitulung insyaallah bahwa nak ing kita lahu maring ada mutafadila liwat kang paring kanugrahan. Hadidom yang nadom yang kita kupas sejak awal sampai detik akhir ini telah selesai ya, sebagaimana yang telah diwasiatkan ulama tasawuf dahulu ya, sudah kita kupas secara global dari awal sampai akhir. Nah, semoga kita mendapat taufik. Kenapa taufik? Karena taufik itu lebih baik daripada punya banyak ilmu. Kita punya banyak ilmu tidak mendapat pertolongan untuk mengamalkannya, ya mustahil ilmunya. Taufik adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengamalkan pengetahuan atau ilmu yang kita dapat. Nah, prakteknya ilmu tasawuf itu sesungguhnya di alam rohani, bukan cuma thinking berakal, bukan cuma kita baca lewat mulut berakal, dan prakteknya itu di kolbu, lebih dalam lagi kolbu, di dalamnya ada rohani. Itu prakteknya di situ yang bisa menyambungkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rohani kita. Karena roh itu tidak bisa diakal dan panca indera. Katakanlah saat ini gelombang. Jadi dengan roh atau gelombang kita bisa menyambungkan kepada orang yang jaraknya jauh, katakanlah 100 kilo. Itu karena kita mengetahui alatnya, bisa menggunakan alatnya, ngerti channelnya, nomornya orang misalnya yang kita hubungi siapa, dan sinyalnya dan sebagainya, perangkatnya, syarat dan rukun terpenuhi, sekaligus dalam 1 detik kita nelpon nyambung sana, bisa ngomong, bisa berhubungan dengan langsung sampai sana. Itu karena lewat gelombang. Begitu juga kepada Allah yang laisa kamitsli syai'un, yang tidak bisa diakal dan panca indera. Ketika kita mengerti metodologinya, tata caranya, syarat rukunnya, dan gelombangnya support, alatnya support, sekaligus bisa tersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara yang dihubungi dan yang menghubungi itu harus pakai alat yang sama.
Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya laisa kamitsli syai'un, tidak berupa akal dan panca indera. Kalau kita hubungi dengan mulut, walaupun bunga-bunga, wah, bau antar, ya gimana bisa nyambung? Mata kita terbatas dengan tembok ini, belakang sana kita sudah nggak lihat, dalamnya tembok ini kita nggak lihat. Kertas satu lembar saja yang bisa lihat cuma bagian sini, lembar berikutnya nggak bisa lihat. Itu keterbatasan akal dan panca indera. Mana mungkin bisa tersambung dengan Allah yang mutlak, yang juga tidak bisa diakal dan panca indera. Dengan akal dan panca indera kita terbatas. Jadi menghubungi Allah dengan sesuatu yang unlimited juga, yaitu berupa rohani, dan rohaninya tertentu ada supportnya, ada gelombang nurun ala nur, nur yang dari Allah yang menyambungkan ke rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gelombang nurun ala nur itu dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah yang terakhir Rasul Muhammad. Rasul itu sesungguhnya bukan orangnya tapi nurnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, nurnya itu diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu ada hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Dan pewarisnya Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq meninggal rohani, ilmu kerohaniannya diwariskan kepada muridnya Salman Al-Farisi dan seterusnya sampai sekarang ada pewaris rohaninya yang mutlak. Nah, kalau ingin belajar menuju Allah, ya kita lewat situ. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya. Percuma pengetahuan asa wambrek kalau nggak diberi pertolongan untuk mengamalkannya, ya percuma. Jadi taufik itu penting, karena itu di dalam Al-Quran cuma disebutkan dalam 3 tempat. Wa ma taufiki illa billah, dan tiada yang memberi taufik kepada kami kecuali dengan pertolongan Allah. Di ayat yang lain, iyurida islaha yafiqillahu bainahuma. Iyurida, jika engkau menginginkan islahan, islah, perbaikan, yafiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberi pertolongan di antara kamu. Di ayat lain, in aradna illa ihsanan wa taufiqo. Kami tidak menginginkan kecuali ihsan dan taufik. Jadi pertolongan Allah itu sangat penting. Kita memberi hidayah dan pertolongan itu tidak berhak. Kita hanya diwajibkan menyampaikan, kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan yang datang dariku walaupun 1 ayat. Lanjutnya nadom, walhamdulil bakir ra'ufi musalliya ala sholati ala rasuli muhawkila. Walhamdulillah tai sekawane puji kulil bagi kedua Allah dat kang bakok kekal selama-lamanya, tidak akan berubah, tidak akan mati, tidak akan sakit dan seterusnya. Ar-Raufi kang moho welas, musollian hale nyuwono tambah rahmat takdim ala sholati kelawan luhuri sholat ala rasul ngatasi rasul muhawkilatun maca la haula wala quwata illa billah. Di segala puji sesungguhnya hakikatnya adalah seluruh sifat-sifat yang baik yang dikhususkan kepada Allah yang bersifat baqo. Dan Ra'ufi, rahmatnya sangat banyak. Ada keutamaan, kebaikan
sesungguhnya itu hanya milik Allah. Kita nggak ada kebaikan sedikit pun, kita nggak ada keutamaan sedikit pun. Kita makhluknya nggak ada apa-apanya, tidak siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada apa-apanya. Segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula ketika kita menutup, jadi kita membaca kitab mulai awal sampai akhir ya karena ada pertolongan dari Allah. Karena itu kita juga berdoa semoga sholawat tetap tercurahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ilmu syariat membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, hadisnya banyak sekali bahwasanya membaca satu sholawat mendapat ampunan 10 kali, mendapat rahmat 10 kali, dan seterusnya banyak hadisnya. Tapi secara hakikat, kalau kita cuma mengucapkan mulut saja nggak sampai kepada Allah. Gimana caranya? Bukan sekedar mulut, tapi rohani kita diilmukan kepada guru yang punya waris rohani, sehingga tersambung dengan rohani gurunya, tersambung lagi dengan rohani gurunya, tersambung sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita mendoakan kepada Rasul akan nyampe sholawat kita. Itu secara hakikat. Jadi tingkatkan sambungan rohaninya, bukan cuma bersalawat di mulut saja. Demikian kita tutup ngaji ini. Semoga kita selalu mendapat rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah kita bisa ngaji mulai awal sampai akhir dengan mendapat pertolongan Allah. Dan la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya ini kecuali mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul hadi ila syubulir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.